Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 4 Cloud Computing dari Universitas Muhammadiyah Sorong akan mempublikasikan hasil diskusi kami mengenai sistem informasi pelayanan kesehatan menggunakan metode Bed Occupancy Rate atau yang disingkat itu BOR di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong, program Sorong Kopi Pintar. Dan sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 ada siapa saja. Oke. Dan yang pertama ada Hairul dengan NIM 2017-55-20-20-29. Dan kedua ada Berli Pratama dengan NIM 2017-55-20-20-62. Dan yang terakhir ada saya sendiri, ada Muhammad Nur Arifin dengan NIM 2017-55-20-20-60. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Oke, selanjutnya agenda pembahasan. Dan di dalam pembahasan ini kita akan membahas 6 poin penting. Dan yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada smart city, dan yang ketiga ada metode indikator yang digunakan. Yang keempat ada fitur aplikasi, kelima ada rancangan desain aplikasi, dan yang terakhir arsitektur cloud computing. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Kita masuk ke latar belakang. Oke, apa yang melatar belakangi sistem yang akan kita buat ini? Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan kerja yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dan berperan sebagai pendukung untuk mencapai situasi kesehatan masyarakat yang terbaik. Dan rumah sakit juga berperan untuk memulihkan hingga mencegah dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan salah satu pelayanan rumah sakit yang menimbulkan kekhawatiran rawat inap besar ini karena fungsi rumah sakit sebagai organisasi pelayanan kesehatan sangat tergantung pada pelayanan di dalam unit rawat inap atau URI. Salah satunya adalah yang patut mendapat perhatian adalah pengelolaan ranjang rumah sakit. Manajemen lokal tidur pasien membutuhkan perhatian yang tinggi dari bagian manajemen rumah sakit. Karena sebagai tempat perawatan pasien perlu dilakukan pengawasan untuk meningkatkan efisiensi penggunaannya. Rumah sakit daerah Kota Sorong perlu mengevaluasi efisiensi penggunaan situs tidur untuk setiap bangsa URI, sehingga setiap kali calon pasien konsultasi dan rawat inap sering ditolak dikarenakan fasilitas unit rawat inap dengan alasan penuh atau kekurangan unit rawat inap untuk menampung calon pasien. Oke, selanjutnya kita masuk ke solusinya. Jadi hasil evaluasi dapat digunakan relokasi tempat tidur dengan mengurangi jumlah tempat tidur di setiap rumah sakit Kota Sorong. Dengan tingkat hunian rendah dipindahkan ke tempat dengan tingkat hunian yang lebih tinggi, malah cenderung overload atau dijadikan dasar untuk melanjutkan layanan URI. Nonaktifkan atau bahkan ganti layanan lainnya lebih efektif dan menguntungkan. Sampai saat ini, penilaian terjadi kesulitan terhadap tempat tidur URI yang tidak digunakan. Ini kan dapat memberikan informasi yang andal dan berkelanjutan tentang tingkat efisiensi tempat tidur. Jika ada informasi sejauh ini tidak bisa digunakan untuk keputusan terbaik, sehingga perlu ada sistem informasi berbasis online yang memanfaatkan teknologi internet yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Sorong. Dengan begitu masyarakat dapat terbantu untuk memilih rumah sakit fasilitas yang tersedia layanan URI yang memadai. Kota Pintar Smart City adalah pengembangan penerapan dan implementasi teknologi digital TIC untuk menghubungkan, memantau dan mengendalikan berbagai sumber daya yang sudah ada dan diterapkan pada wilayah atau kota. Kota Pintar dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi biaya dan sumber konsumsi. Kota Pintar membantu secara efektif meningkatkan interaksi antar kota dan warganya.
dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita masuk ke fundamental smart city, yang mana pada gambar ini teman-teman bisa lihat sendiri. Sini ada smart governance, ada smart economy, ada smart environment, smart mobility, smart people, dan smart living. Dan di dalam masing-masing itu ada pembagiannya sendiri juga, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikut yang akan dijelaskan oleh teman saya Hairul. Pada Hairul, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul. Di sini saya akan menjelaskan konsep satu materi ketiga konsep 3 mengenai metode indikator yang kami gunakan. Konsep yang kami buat itu adalah base of condition rate atau core. Base of condition rate atau core merupakan salah satu dari 4 parameter diagram Barton yang menyampaikan tingkat hunian pasien rawat inap di rumah sakit. Jika ditentukan tingkat hunian tempat tidur atau core adalah persentase tempat tidur dalam periode waktu tertentu. Artinya, tingkat hunian tempat tidur itu adalah persentase tempat tidur yang terisi dalam jumlah tempat tidur yang disediakan atau tersedia untuk pelayanan rawat inap. Jadi spesifiknya, angka hunian tempat tidur atau adalah perbandingan jumlah hari rawat inap atau hari perawatan dan disingkat HP dengan jumlah tempat tidur rawat inap rumah sakit atau jumlah tempat tidur dalam periode tertentu. Dari pengertian nilai persentase tersebut maka dapat digambarkan rumus base of condition rate atau core ini. Jadi ini adalah rumusnya, yaitu HP dibagi TR kali persen dikali 100. Di sini keterangannya, yaitu HP adalah jumlah hari perawatan, yaitu adalah jumlah tempat tidur yang tersedia. Sedangkan adalah periode waktu tertentu. Jadi adanya presentasi ini menunjukkan sampai diterapkan pemakaian tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu. Bila nilai ini mencapai meningkat 100, berarti ideal bila rumah sakit mencapai 60-80% bisa dikatakan ideal. Nah, itu adalah penjelasan tentang metode indikator yang kami gunakan. Oke, selanjutnya di sini saya menjelaskan lagi yaitu poin yang 4 tentang sistem aplikasi. Di sini ada beberapa 4 aplikasi atau menu yang kami buat. Yang pertama adalah menu lokasi rumah sakit. Menu ini digunakan untuk membeli lokasi rumah sakit terdekat. Dalam artian, kita pasien dulu memilih suatu rumah sakit untuk mengecek tempat hunian daripada pada suatu rumah sakit menjadi suatu referensi pilihan rumah sakit sesuai kondisi di mana tempat hunian yang akan digunakan. Yang ketiga adalah menu konsultasi dokter. Menu ini digunakan untuk berkonsultasi kepada dokter. Dalam artian dimana kita pasien ini dan berkonsultasi mengenai penyakit yang diderita oleh pasien, kita langsung berkonsultasi menggunakan menu tersebut tanpa harus ke rumah sakit dan membuat kendaraan dan waktu.
Ini adalah menu prioritas. Menu ini berguna untuk run tentang prioritas kesehatan. Di sini adalah menu yang digunakan di mana nantinya akan ada suatu prioritas tentang kesehatan. Salah satunya adalah salah satu menu di mana informasi tentang kesehatan atau segala saat ini tren ini maka saat ini yang keempat yaitu jenis pelayanan kesehatan. Ini digunakan untuk jenis fasilitas pelayanan dari kelas VIP sampai kelas ekonomi. Dari area menu ini, pasien bisa memilih tingkat kenyamanan fasilitas pada rumah sakit. Sehingga pengguna fasilitas ini akan menjadi lebih nyaman. Yaitu beberapa tempat untuk keunggulan yang kami buat dalam aplikasi ini. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dan terima kasih. Ya, itu dia tadi yang udah dijelaskan oleh teman saya tentang fitur sistem aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rancangan desain aplikasi. Diagram use case aplikasi. Di dalam diagram use case aplikasi ini terdapat tiga user. Yang pertama calon pasien, admin, dan dokter. Yang pertama yang akan saya jelaskan ialah calon pasien. Calon pasien ini dapat melakukan login, lalu memasuki dashboard, dan di dalam dashboard tersebut terdapat menu rumah sakit, menu konsultasi dokter, menu jenis pelayanan, dan menu berita atau new kesehatan. Setelah itu masuk ke kelola password dan logout. Yang kedua adalah admin. Apa yang bisa dilakukan oleh admin adalah yang pertama login, memasuki dashboard, lalu mengupdate data ranjang, menginput jenis pelayanan, lalu mengupdate berita kesehatan, mengelola rekap medis. Setelah itu masuk ke kelola password dan logout. Yang ketiga yaitu dokter. Apa yang bisa dilakukan dokter di aplikasi ini ialah yang pertama tuh login. Setelah itu masuk ke dashboard, mengelola rekap medis, langsung memasuki menu konsultasi pasien, melihat harga konsultasi, lalu masuk ke kelola password, habis itu logout. Selanjutnya adalah mengenai arsitektur cloud computing. Arsitektur cloud server rumah sakit. Pada rancangan arsitektur cloud server ini, IaaS berperan sebagai tempat penyimpanan data atau database storage, sedangkan SaaS berperan sebagai aplikasi yang akan digunakan oleh admin rumah sakit dan user dalam sistem cloud server. Nah, di sini kita bisa melihat arsitekturnya, yaitu database dari semua rumah sakit dibuat di dalam aplikasi IaaS dan juga menggunakan SaaS di dalam
sebuah cloud server rumah sakit. Nah, lalu admin atau komputer admin dari setiap rumah sakit akan terhubung dari satu server yang di dalamnya membuat cloud server rumah sakit itu sendiri. Lalu setelah itu akan bisa diakses oleh admin-admin dari lalu setelah itu akan bisa diakses oleh admin-admin rumah sakit dari rumah sakit A, rumah sakit B, hingga ke rumah sakit C. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem informasi efisiensi penggunaan tempat tidur yang sekarang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual yang banyak keterbatasannya, sehingga dengan adanya sistem informasi yang dibuat dapat menyediakan informasi dengan akurat dan efisien dalam manajemen data rumah sakit. Yang kedua, kinerja sistem informasi efisiensi penggunaan tempat tidur yang baru lebih baik dari yang sistem yang lama, meskipun memiliki keterbatasan seperti periode penyajian informasi dan lingkup efisiensi dalam satu rumah sakit. Yang ketiga, untuk menjamin sistem terus berjalan, maka pihak manajemen agar terus memonitoring sistem informasi efisiensi penggunaan tempat tidur agar penyajian data pada sistem selalu aktif. Yang keempat, proses perancangan aplikasi ini menggunakan layanan cloud computing agar dapat meminimalisir biaya, waktu, dan tenaga tanpa harus instalasi server secara mandiri. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf, dan jika ada kelebihan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Maaf jika banyak kesalahan.